Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam mengenai meyakini hari akhir dengan mawas diri. Pengertian dan dalil hari akhir. Hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jenis hari kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yakni kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra. Kiamat sughra artinya kiamat kecil. Pada kiamat sughra hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sughra berarti peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Kiamat kubra. Kiamat kubra artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya, kecuali yang Dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Gambaran kiamat secara tersurat dalam Al-Quran. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati, dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah, seperti dijelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat 18. Yang ketiga, manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan, dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat 4-5. Dan yang keempat, terjadi goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat, disebutkan dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-2. Peristiwa dan tanda-tanda kiamat sughra dan kubra. Kiamat sughra, yang pertama, peristiwa kematian, kedua, bencana alam, ketiga, maraknya perzinaan, keempat, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan, kelima, korupsi, keenam, krisis ekonomi, dan yang ketujuh, meningkatnya pergaulan bebas. Adapun kiamat kubra, yang pertama, munculnya Dajjal, yang kedua, turunnya Nabi Isa bin Maryam, yang ketiga, munculnya Imam Mahdi, keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kelima, matahari terbit dari sebelah barat, keenam, munculnya awan hitam atau dukhan, dan yang ketujuh, munculnya dabbah atau hewan melata pada pagi hari. Selanjutnya, pendapat para ahli mengenai kiamat pasti akan terjadi. Menurut ahli astronomi, mengatakan bahwa bumi dan planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun daya tarik-menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancurnya alam jagat raya ini. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama, Yaumul Barzah, yaitu alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Dan yang keempat, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Selanjutnya yang kelima, Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Yang keenam, Yaumul Jaza, yaitu hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Dan yang ketujuh, surga dan neraka, yaitu bagi yang beramal baik akan masuk surga, dan sebaliknya bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Mawas diri adalah kemampuan untuk mengelola respons sosial dalam konteks kehidupan nyata, menyesuaikan tindakan dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Sikap yang mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi negatif. Adapun sifat mawas diri ditunjukkan dengan beberapa cara. Yang pertama, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, berperilaku adil dalam kehidupan di dunia ini, termasuk adil terhadap Allah SWT dengan mengutamakan ibadah dibandingkan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Yang ketiga, hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Dan yang keempat, berperilaku jujur dengan menyelesaikan antara perkataan dan perbuatannya atau tidak bersifat munafik. Sekian
Sekian dan terima kasih. Semoga materi tadi bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.